Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ahabbul kalami ilallah arba'un subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sadaqallah sadaqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sahibul bait. Muhammadiyah beserta keluarga besar yang saya hormati, juga para jamaah kaum muslimah rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada malam yang mubarakah ini kita dapat menghadiri majelis ta'lim. Semoga pertemuan kita memperoleh barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terlebih dahulu tentunya kita mendoakan keluarga besar Bapak Ismawan. Semoga Allah jadikan keluarganya sakinah mawaddah rahmah, anak keturunannya soleh dan soleha, ananda yang di pesantren semoga diberikan kemudahan untuk memperoleh ilmu. Amin. Ilmu yang manfaat, maslahat dunia dan akhirat. Amin. Yang bisa mengangkat derajat keluarga besarnya. Amin. Ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta rasa mahabbah, rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW, yang kita berharap kelak nanti di akhirat berada di barisan Nabi Muhammad SAW, memperoleh syafaatnya dari Nabi Muhammad SAW. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak pesan dalam Al-Qur'an. Pentingnya kita selalu banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena doa adalah silahul mukminin. Senjatanya orang yang beriman itu doa. Bagaimana para nabi dan rasul dimenangkan dalam perjuangannya walaupun pengikutnya sedikit, tapi pertolongan Allah begitu nyata sehingga bisa mengalahkan musuh-musuhnya para nabi dan rasul Allah dengan kekuatan yang namanya mukjizat. Begitupun para wali dengan karomahnya, para ulama dengan maunahnya, orang soleh dengan kebaikannya. Maka insya Allah apapun yang dilakukan oleh orang-orang yang baik tentunya mendatangkan sesuatu yang baik. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keutamaan bagi orang yang senantiasa menjaga amaliyah ibadah, baik ibadah yang wajib ataupun ibadah yang sunnah. Nabi mengingatkan kepada kita, usahakan sholat di awal waktu. Alhamdulillah, kalau kita menitipkan anak kita di pesantren, itu semua sudah dikondisikan anak kita di sana. Sholat di awal waktu, ngaji Al-Quran setiap waktu, membahas ilmu agama setiap waktu disampaikan oleh para asatidz di sana. Maka anak kita besar nanti punya bekal, sehingga kita tidak khawatir. Insya Allah kalau kita punya anak di pesantren, anak kita sedang mencari ilmu, itu hakikatnya satu, kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika Siti Hajar lahir Ismail, Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah. Lalu ditinggalkannya Siti Hajar dengan Ismail. Maka ternyata Nabi Ibrahim karena perintah Allah maka sabar meninggalkan keluarga. Sama juga kita punya anak, siapa yang gak sayang sama anak? Tapi karena anak adalah titipan dari Allah, amanah dari Allah, anugerah dari Allah, kita gak mau nanti punya anak lemah iman, lemah ilmu,
lemah ibadah, lemah akhlak, lemah ekonomi, maka bekali ilmu kepada anak itu sejatinya adalah bekal yang benar-benar utama buat anak kita. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bosan-bosannya saya mengingatkan kepada para jamaah, wa'mur ahlaka bis-shalah fastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk menegakkan sholat. Kenapa orang yang sholat? Satu, zainul wajhi. Orang yang menegakkan sholat itu insya Allah dia punya wajah ceria. Wajahnya insya Allah senantiasa sejuk dipandang. Namanya qurratu ain. Sejuk dipandang mata. Kayak ibu-ibu semuanya ini insya Allah rajin ibadah sholat, amin. Bukan hanya yang fardu tapi yang sunnahnya. Tahajudnya nggak pernah tinggal, amin. Duhanya nggak pernah tinggal, amin. Hajat taubatnya nggak pernah tinggal, amin. Tasbihnya nggak pernah tinggal. Udah tinggal amin dong, amin, amin. Jamaah rahimakumullah, kalau Nabi dulu diperintahkan oleh Allah suruh sholat 50 waktu, ternyata jadi 5 waktu. Maka yang 5 waktu 17 rakaat. Ditambah tuh kata Nabi rawatibnya, qobliyah ba'diyah jangan putus. Apalagi barang siapa orang yang menjaga sholat qobliyah subuh, maka pahalanya lebih baik daripada dunia beserta isinya. Jadi kalau ibu bangun sholat di rumah, usahakan sholat qobliyah dulu. Usolli sunnata subhi rakaataini qobliyatan lillahi ta'ala. Itu pahalanya lebih baik daripada dunia beserta isinya. Subuhnya alhamdulillah tepat waktu. Lalu munajat sama Allah. Kan kita banyak banget kebutuhannya. Orang yang sombong itu orang yang gak pernah minta sama Allah. Padahal kita banyak kebutuhannya. Kita butuh barokah umur, barokah kesehatan, barokah rezeki, barokah keluarga, barokah usaha. Semua ini kita butuh Allah. Makanya jangan kita jauh dengan Allah. Orang yang dekat dengan Allah, satu, adem matinya. Yang kedua, orang yang dekat Allah selalu dibimbing hidupnya oleh Allah. Orang yang dekat dengan Allah insya Allah enggak bakal disulitkan oleh Allah dunia dan akhiratnya. Karena dia ada ma'iyallah, kebersamaan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang sholat itu senang dipandangnya, enggak bosenin, ya. Lalu yang kedua, orang yang menjaga sholat itu nawirul qalbi, hatinya terang, hatinya tenang, hatinya damai. Walaupun enggak megang duit banyak di rumah, iya kan? Ya cuman hanya 200 juta. Alhamdulillah adem hati. Alhamdulillah 200 juta. Utangnya 300 juta. Masih mikir 100 juta dari mana? Tapi masih alhamdulillah ada yang dipegang 200 juta. Ada kabar mau dapat 200 juta lagi. Berarti masih ada lebih 100 juta. Nawirul qalbi, hatinya tenang. Orang yang sholat itu nggak ada yang ditakuti. Kalau memang seandainya Allah mau mengambil nyawa kita, kapanpun siap ya Allah. Karena kita udah patuh sama Allah. Kenapa orang nggak siap mati? Satu, banyak dosa. Orang yang takut mati. Dua, karena dia demen sama dunia. Ini dunia nih jangan didemenin banget bu, bakal ditinggal. Kita demenin Allah aja, demenin Rasulullah aja, demenin orang tua kita sepenuhnya. Karena dunia ini bakal ditinggal. Sekaya apapun tuh orang, rumahnya ditinggal, mobilnya ditinggal, iya kan? Uangnya ditinggal. Ibu simpan tuh baju yang bagus di lemari, losinan. Ibu baru beli permata 50 gram hadir. Iya kan? Itu dipakainya di mana tuh 50 gram? Ya, bingung juga. Punya permata, punya intan, punya emas. Kalau meninggal dunia, suami hanya buka kotak doang.
Ya Allah mama, ini peninggalan mama. Mama pakai cuman hanya 2 tahun doang. Ya rahimakumullah, ditinggal. Tapi apa yang setia di alam kubur? Setiap malam Jumat ini kita baca Yasin, alhamdulillah. Pahalanya buat kita. Di samping almarhum juga dapat sodako yang ketika kotak muter itulah yang akan setia dengan kita. Zikir, baca Quran, amal-amal soleh yang lainnya yang baik, itu yang setia dengan kita, yang nanti di alam kubur insya Allah akan menemani kita. Lalu yang ketiga apa? Manfaat sholat wa unsu fil qabri. Orang yang menjaga sholat di alam kuburnya nggak bakal didatengin kelabang, nggak bakal didatengin ular. Maka binatang yang ada di alam kubur semuanya minggir. Karena apa? Di situ sholat yang membentengi kita. Mudah-mudahan kita aman di alam barzah. Amin. Ibu, di alam barzah itu di sana betah, Bu. Kalau orang baik mah. Sama gambarannya orang yang di alam perut 9 bulan, dia nggak terasakan kondisi di perut bagaimana. Dia betah ternyata. Bahkan saking betahnya ada mau nambah sebulan lagi. Benar nggak? 10 bulan. Ada yang hamil karena lama kebo. Kasihan juga ya Bu ya. Itu orang cakep-cakep dibilang kebo. Saking betahnya, Masya Allah setahun. Bahkan Imam Syafi'i lebih dari setahun. Saking betahnya di sana. Nggak terasa tuh, kita nggak ngebayangin kayak apa dalam perut. Karena saking asiknya. Sama juga di alam kubur. Orang di alam kubur kan nggak tahu. Ternyata kalau udah tahu, ya Allah enak banget di sana. Bener nggak? Enak banget ketemu mama bapak kita, kakek nenek kita. Lah kita semua bakal nyusul semuanya. Bener tahu? Ini semuanya calon camat ini, calon almarhum almarhumah. Makanya jangan sombong. Calon mati kok sombong. Bener nggak? Kita kudu akur sama orang, kudu baik sama orang. Kalau ada orang datang ke rumah kita pinjam duit, jangan gak dikasih. Mulai besok praktek. Saya datang ke rumah ibu, mau dikasih nggak? Kalau ada. Insya Allah. Assalamualaikum. Lagian kan kita hafal banget sama orangnya salam yang mau utang. Assalamualaikum. Tuh orang yang mau utang tuh salamnya. Assalamualaikum. Diintip. Romannya mah bawa rezeki. Karena ada plastik yang dibawa, nggak tahu habis ngambil daun salam. Jamaah rahimakumullah, orang yang menjaga salat wa umsum fil qabri, di alam kubur nggak bakal takut karena dapat senang di sana. Kita doakan mudah-mudahan kita semua orang-orang yang diselamatkan oleh Allah dunia akhirat. Semoga kita disukseskan dulu sama Allah, disenengin dulu sama Allah, rezekinya dilancarin sama Allah. Amin. Kita nanti menghadap Allah nih udah dalam keadaan sempurna iman Islam ihsannya. Amin ya Rabbal. Anak-anak kita nih udah bisa diandelin buat ngirimin doa sama kita. Senengnya kalau malam Jumat dia kumpul. Kalau nggak kumpul pun di rumah masing-masing pada baca Yasin. Karena kita sudah membiasakan mendidik anak kita setiap malam Jumat baca Yasin. Sedihnya kalau kita meninggal nggak ada yang baca Yasin buat kita. Kalau orang setiap malam Jumat baca Yasin, insya Allah ibu di alam kubur sudah terbiasa tuh. Itu saja hadirin, karena udah ditelepon sama jamaah mau ngisi di Mayangi. Itu saja, terima kasih, mohon maaf lahir batin. Insya Allah kita sambung kembali melalui radio dan gelombang yang sama, Radio Ibu Is. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.